Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Malinda dari kelas PGMID dengan NIM 203200136, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai alam kubur dan alam akhirat. Untuk yang pertama yaitu pengertian alam kubur. Dalam bahasa Arab, barzakh adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzakh menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk hidup sampai dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Penghuni barzakh berada di tepi dunia atau masa lalu dan akhirat atau masa depan. Secara harfiah, barzakh berarti jarak waktu atau penghalang antara dua hal dan tidak ada yang sanggup melewatinya. Menurut syariat Islam, barzakh berarti tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan. Yang kedua yaitu pertanyaan di alam kubur. Setelah seseorang meninggal, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam kubur atau yang biasa disebut dengan alam barzakh. Di alam kubur tersebut, setiap manusia akan bertemu dengan dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh manusia. Adapun untuk pertanyaan tersebut ialah yang pertama, Man Robbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, Man Dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man Nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, Man Kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, Man Ikhwanuka, siapa saudaramu? Meski Rasulullah SAW telah membocorkan beberapa pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur, tidak semua manusia dapat menjawabnya dengan mudah. Ketiga yaitu siksa dan pahala kubur. Siksa kubur hanya berlaku bagi orang yang zalim. Al-Tahawi menyebutkan dari ilmu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, seorang hamba dari hamba-hamba Allah diperintahkan disiksa di kuburnya dengan 100 deraan. Dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya hingga deraan ini hanya sekali saja. Kuburnya pun dipenuhi dengan api. Sedangkan untuk pahala kubur antara lain, 1. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Yang kedua yaitu ruhnya dikumpulkan bersama arwah orang mukmin. Yang ketiga yaitu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Manusia yang meninggal akan dibangkitkan dari alam kubur. Mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Yang kelima yaitu hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan hamba-hambanya dan mengungkapkan kepada mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan perkataan yang telah mereka ucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala beberkan keimanan dan kekufuran, kelurusan dan penyimpangan, serta ketaatan dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dan pahala dan siksa yang mereka peroleh atas perbuatan mereka itu. Yang keenam yaitu Siratal Mustaqim. Al-Sirat Al-Mustaqim terdiri dari dua kata yaitu Al-Sirat dan Al-Mustaqim. Al-Sirat memiliki arti jalan yang jelas, sedangkan Al-Mustaqim dimaknai dengan jalan yang lurus. Sehingga ketika digabungkan antara Al-Sirat dan Al-Mustaqim, berarti maknanya jadi jalan yang lurus yaitu jalan Islam. Materi yang ketujuh yaitu syafaat. Secara bahasa, syafaat berasal dari kata asyafa atau ganda yang merupakan lawan kata dari al-witru atau tunggal, yaitu menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda, seperti membagi satu menjadi dua,
3 menjadi 4, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, syafaat berarti menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat. Orang yang berhak menerima syafaat yaitu orang yang tidak kufur akan nikmat keengganan dalam mengeluarkan sebagian harta pemberian Allah. Yang kedua, orang yang bukan pengikut setan. Selanjutnya yaitu orang yang tidak berdusta pada hari akhir. Adapun orang yang berhak memberikan syafaat yaitu 1. Para nabi Allah, yang kedua para malaikat Allah, dan yang ketiga mukminin Allah. Materi yang ke-8 yaitu surga. Surga adalah tempat yang memperlihatkan keridhaan Allah yang dapat mendekatkan penghuninya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 yaitu neraka. Neraka merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir atau musyrik dan juga melibatkan aspek jasmani dan rohaninya. Penghuninya terdiri dari kata pelaku maksiat, kezaliman, dan seumpama dengan ini. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keburukan tanpa ada sedikit pun di dalamnya kebaikan. Yang terakhir yaitu penghuni surga dan neraka. Untuk penghuni surga yaitu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penghuni neraka yaitu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.